Reno, you want? You want? If you don't want, you can give me. Oke. Kita tertarik masuk sebesar 1 miliar untuk 25% saham. Tawa. Wow. Love her. Gimana, Mbak? Kita bisa shake hand atau forget about the offer. Langsung ke depan. Oke, untuk tadi berapa? Berapa persen? 1 miliar untuk 25% 25%. saham. So yes, So, yes or no? Yes. Boleh silakan shake hand. Pak Irwan is a good closer. I need commission. Sorry, enjoy it. Thank you. Dari semua panelis, itu kenapa si Sela ini kemudian memilih Reno Barak? Ya mungkin pertama karena dia ganteng kali ya. Oh. Nggak, tapi gimana sih ceritanya kok bisa dapat 1M? Menurut kamu orang yang sukses berbisnis harus sakit hati dulu seperti kamu mungkin? Bisnis itu seperti kita amal. Percaya nggak? Percaya. Kak Leni, halo Sista, apa kabar? Hai. Gimana nih dapat 1M dari Reno Barak? Rasanya pertama kali denger gimana? Rasanya tuh kayak kalau kata orang tuh kejatuhan durian, ketimpa gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi setelah mendapatkan investasi 1M, itu proses penyerahan investasinya itu seperti apa? Terus kemudian digunakannya bagaimana ketika udah dapat investasi itu? Oh, untuk plan-nya itu nanti kita akan buka beberapa tempat dan central kitchen seperti yang kemarin saya presentasikan ya. Dan kita mau ekspansi juga untuk menyuplai ke tempat-tempat yang nanti kita akan buka. Gitu, karena Jadi bukan berupa uang cash langsung 1M untuk kemudian berproduksi gitu nggak ya? uang cash berupa 1M. Udah ada di tangan? Sekarang lagi proses. Oh, masih proses. Karena kan untuk ngurusin semuanya itu nggak gampang. Hmm. Banyak hal yang harus kita teliti, harus kita bikin agreement segala macam gitu. Dari semua panelis, itu kenapa si Sela ini kemudian memilih Reno Barak, tawaran Reno Barak? Wah ya, Reno Barak yang diterima. Padahal kan juga banyak yang peminatnya. Dari semua panelis itu. Ya mungkin pertama karena dia ganteng kali ya. Oh, Mbak Syahrini. Saya tidak bertanggung jawab loh ini. Enggak. Jadi karena saya melihat Reno itu juga banyak bisnis F&B. Oke. Langsung instingnya main ya. Iya, langsung oke. Udah ganteng, banyak bisnis F&B, cocok nih ya kan gitu. Terus dan memang waktu itu mungkin saya merasa ya visi misi cocok kali ya, Mbak. Dia melihat visi misi. Dia melihat capres kali. Capres. Terus. Nah, jadi saya nggak tahu sih mau jawab apa ya ini. Gimana juga? Ya itu tadi sebenarnya yang paling jujur ya karena ganteng aja. Iya. Tapi gimana sih ceritanya kok bisa dapat 1M? Aku juga nggak tahu sebenarnya bisa dapat 1M tuh gimana. Tapi awalnya itu aku awalnya iseng-iseng ikutin acara-acara kayak gini dan aku pas ikut aku lihat aku isi kok mirip ya sama bisnisku semua, jadi akhirnya aku isi, tiba-tiba aku dipanggil. Nah awalnya aku tuh cuman mau iseng ikut acara ini, ya iseng merasakan lah kalau misalnya memang waktu itu dipanggil ya kan kita mencoba untuk ikut audisi dan pemilihan selanjutnya. Nah dari situ aku nggak ada intention kayak harus dapat investasi nih, harus ini nih. Tapi saat itu aku cuman mikir, seru ya kayaknya ini gitu. Cuman gitu doang sepintas. Tapi nggak ada kayak aku harus begini, harus begini. Enggak sih. Nah, dampak apa yang dirasakan ketika ikut program ini yang awalnya nggak tahu apa-apa? Kalau saya sebagai seorang pebisnis UMKM, saya merasakan banget dampaknya. Konkretnya apa? Konkretnya itu lebih ke penjualan naik, terus exposure langsung dapet, dan produknya juga makin
dikenal gitu. Berapa banyak sebenarnya produksi sebelum ikut Juragan Zaman Now sama setelah ikut Juragan Zaman Now? Perbedaannya seperti apa? Sebelum ikut kita itu sehari 500. Sehari 500 Ya. sebelum ikut Juragan Zaman Ya. Now, dan setelah ikut 1.500 sampai 2.000. sampai saat ini, Ya. sampai duduk di sini. Iya. Tapi jujur sih, memang kalau nggak karena Juragan Zaman Now, saya juga nggak tahu sih sebenarnya Kela Bakery ini. Ya. Ya kan, dan ternyata ada produk seenak ini, makanya sebuah blessing juga loh. Iya, blessing. Jadi bagian dari Juragan Zaman Now gitu kan, season 3, 2 dan sebelumnya juga. Karena juga ternyata tahu nih strugglingnya para UMKM dan juga pebisnis mula-mula dalam kemudian mengembangkan bisnisnya, plus dapat ilmu dari panelis dan juga coachnya. Iya. Ilmu apa yang paling didapat ketika ikut Juragan Zaman Now season 3? Ilmunya tuh lebih ke pertama yang aku lihat ya, trust. Trust seperti apa? Jadi aku bisa sampai di sini bukan karena presentasiku, tapi ada entrepreneurnya, ada trustnya yang mereka lihat ya, mungkin ya, itu menurutku ya. Correct me if I'm wrong. Nah, terus mereka juga melihat sisi bisnisnya kan, dan ownernya juga, gitu. Ya, ketika kamu dapat investasi 1 miliar ini tuh buat siapa sih? Ini pertama buat anakku, itu udah jelas kan, aku strong banget pakai nama anak sendiri. Terus kedua buat aku juga. Ketiga ada orang lain yang pernah meragukan aku menjalankan Kela Bakery. Siapa ya? Enggak meter sih, sekarang udah nggak penting. Tapi ada orangnya kan, yang penting ada wujudnya. Nah, jadi saat aku menang ya Kak Yo, itu aku kaget gitu loh. Dan mungkin orang yang meragukan aku itu jadi beliefnya aku nggak sanggup gitu loh punya Kela Bakery. Karena aku dulu jalanin bisnis tuh bener-bener nggak ada arah juga, bingung, semuanya berantakan. Yang saya bilang, semua waktu kegigihan udah dikasih tapi masih nggak jadi apa-apa. Nah, saya pernah digituin sama orang. Menurut kamu orang yang sukses berbisnis harus sakit hati dulu seperti kamu mungkin? Mungkin banyak yang sebegitu seperti sakit hati karena sehingga mendorong seorang Leni bisa kemudian memiliki determinasi yang tinggi. Yes, sure. Karena semua manusia punya masa lalu, punya kepahitan, trauma, punya orang-orang yang nggak semua ya, nggak semua, tapi beberapa orang yang punya orang yang mungkin yang nggak disupport, merasa nggak didukung, nggak ada yang membantu gitu ya, kurang merasa kayak gitu ya. Karena hal itu ya dia akan membuktikan. Nah, terus kemudian ini kan Kak Leni ini kan roti ya. Jujur aku tuh penggemar roti loh teman-teman dan juga, sis. Ini memang dari sisi bakso ayamnya emang beda sih. Jadi kayak rasanya itu lebih kenyal, lebih ya benar-benar bukan sekedar isian biasa yang kering terus kemudian ya udah gitu aja. Tapi emang agak beda sih ini. Ini kenapa nih bisa seperti ini nih? Awalnya gimana? Awalnya jadi gini, mungkin di penonton-penonton banyak yang tahu yang brand yang terkenal di Jakarta itu semua orang kenal brand itu. Jadi saya juga suka beli brandnya itu dulu. Nah, jadi kalau beli roti itu kayaknya berasa enak banget. Nah, jadi suatu waktu saat COVID, jadi kepikiran, wah ini bagus nih, karena nggak banyak nih pesaingnya, gitu. Ya, tapi padahal aku juga sering kok lihat orang produksi bakso ayam, tapi memang jujur ini beda. Ya, nah sejak saat itu karena saya tahu ini mau dijadiin jargon, jadi saya bedain terus resepnya. Dan itu rahasia ya? Dan itu rahasia. Saya bedain terus resepnya, saya ubah terus resepnya. Ya mungkin hampir 4 tahun saya selalu ganti-ganti, selalu inovasi dan bikin resepnya lah kuncinya. Ini dalam satu resep bakso ayam ini jadi terus diinovasikan? Iya. Agar mungkin tidak dicontek misalnya sama kokinya atau gimana gitu ya? Iya. Ya. Oh oke. Selain itu antisipasinya apa? Karena memang biasanya kan kalau misalnya udah jadi koki di suatu rumah produksi kuliner biasanya langsung out
itu ditiru gitu? Antisipasinya aku bikin kitchennya pisah. Bisanya maksudnya gimana? Jadi yang bikin bake rotinya di Central Kitchen, yang bikin khusus dagingnya itu di another kitchen. Kalau menurut Leni sendiri, kalau misalnya kita ingin berbisnis, enakan full time gitu kan, atau bisa paruh-paruh? Kalau aku full time, seluruh peluru. Seluruh peluru Iya, amunisi dikerahkan iya, di iya. Kela Bakery. Ya, tapi kalau kita setengah-setengah, kita akan dapatnya setengah-setengah. Karena kita udah tahu tujuannya itu ya setengah-setengah. Setengah gue kerja di sini, setengah gue kerja di sini. Ujungnya lu dapatnya apa? Tengah-tengah. Aku bukan orang bisnis dan aku juga nggak sekolah perbisnisan. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Gimana cara kamu pengen bikin roti terus jual terus jadi gede 500? Itu kan nggak mungkin nggak ngobrol sama orang, cari ilmu, tanya-tanya gitu. Kalau aku jarang cari informasi yang menurut aku nggak akurat dari orang lain. Jadi kamu benar-benar berpegang dalam pengetahuan kamu sendiri gitu. Biasanya aku mengambil misalnya dengar atau nonton YouTube atau belajar, ya sedikit-sedikit aku ambil, aku pakai, aku coba lagi. Jadi kebanyakan by experience sih. Oke, itu kan Jadi gagalnya tuh banyak berarti. Iya ya, kan dari sisi produksinya. Uh-uh. Tapi kan dalam bisnis yang paling matter adalah gimana jualnya. Iya. Itu yang susah kan di situ. Punya barang bagus tapi kalau nggak bisa jual, nah itu belajarnya gimana? Aku pernah sampai ngambil coaching bisnis, itu juga nggak impact. Aku lebih banyak prakteknya. Bisnis itu seperti kita amal. Percaya nggak? Percaya aku sih percaya. Percaya kan? Jadi aku udah banyak amal ke semesta, ke alam, ke orang-orang di Kela Bakery. Dan semua karyawanku pun tahu. Lain ini termasuk orang yang galak gak sih kalau jadi bos gitu? Galak gak jujur? Karena aduh udah cabut gitu. Kayaknya ada sisi otoriter gitu. Iya gak? Galak gak sih? Tergantung galaknya di mana. Kan bisa buat tips nih bagi rekan-rekan UMKM di luar sana. Ini kan biasanya menjadi kendala adalah bagaimana kemudian memanage anak buah. Apalagi salah satu menjadi syarat juragan yang benar-benar sukses dan piawai adalah mampu menghandle manajemen people-nya gitu. Ya. Kalau ini gimana? Saya selalu nanemin ke karyawan ya, setiap mereka kerja, yang pertama jangan kerja setengah-setengah. Kedua, saya selalu tanemin ke mereka bahwa yang butuh kerja itu bukan saya, tapi kamu yang butuh kerja. Gitu. Jadi saya sebagai yang punya bisnis, saya bukan butuh kerja gitu. Saya cuma butuh pekerjanya. Jadi kalau kamu yang butuh kerja, kamu butuh uang buat biaya hidup, kamu kerja yang benar gitu. Dan biasanya saya suka karyawan tuh dianggap seperti keluarga lah. Mereka juga butuh kenyamanan hidup kan gitu. Berarti menciptakan lingkungan yang kondusif dalam bisnis. Dan positif ya. Dan juga uang itu kadang bisa menjadi keuntungan atau kebuntungan bagi para pebisnis kan, right? Gitu. Di mana letak uang ini bagi kehidupan dan value bagi Leni sebagai seorang pebisnis gitu. Menempatkan uang ini di posisi mana? Utama, prioritas, atau yang seperti apa? Uang. Bagi saya uang bisa di nomor 3, nomor 4. Nomor 1, nomor 2? Nomor 1 diri saya sendiri, kedua keluarga, ketiga bisnis saya, keempat baru uangnya. Kenapa bukannya orang bisnis memang pengen cepat dapat uang dan tadi cepat kaya? Iya nggak sih? Iya, karena purpose-nya memang langsung mau cepat kaya. Kalau saya kan merintis, pengen punya bisnis yang saya create banget gitu loh. Saya mau membuktikan bahwa saya bisa meng-create bisnis gitu. Membuktikan ke siapa? Ke diri sendiri lah, benar. Semuanya it's all about you gitu ya dalam menjalankan bisnis ini. Ya. Karena apa yang aku mau kasih ke orang, apa yang prinsip aku punya, apa value yang aku punya itu dari aku dulu. Baru orang bisa dapetin. Good. Tepuk tangan dong semuanya. Vlog. Keren banget. Thank you. Buat kebersamaannya di podcast Juragan Zaman Now kali ini, dan teman-teman semuanya tetap saksikan ya podcast kami. Nanti kami akan share lagi cerita-cerita seru dengan para peserta lain, dan juga bisa saja nanti juga kita akan ngobrol dengan panelis atau mungkin dengan coach-coachnya. Oke, dan tentu saja jangan lupa akan tetap bersama Yohana Margareta. Sampai jumpa lagi ya, tetap stay tune di YouTube podcast Metro TV. Dah. Tos dulu dong. Thank you guys.